Selamat pagi, Shalom Alehem. Ya, kita yakin percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Amin. Ya. Jawaban tidak pun itu adalah jawaban. Jika Tuhan menjawab tidak, itu pun adalah jawaban. Tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, berarti ada sesuatu yang lebih baik daripada doa kita. Namun saya yakin percaya doa-doa yang baik, pergumulan-pergumulan untuk sesuatu yang baik pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Saya selalu sampaikan dari mimbar ini bahwa sebagai hamba Tuhan kami selalu bersuka cita, kami selalu berbahagia ketika boleh mendengarkan sidang jemaat bertumbuh dalam kebenaran. Meskipun mungkin 1-2 ya, bertumbuh dalam kebenaran, menerima jawaban-jawaban dari Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Walau tidak semua, tetapi ketika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam satu hati saja di antara sidang jemaat Tuhan, kami sudah bersuka cita. Itu merupakan afirmasi bagi kami bahwa kami masih dilayakkan oleh Tuhan, masih dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Pada siang hari ini, Tuhan tetapkan saya dan yakinkan saya untuk berbicara satu hal, yaitu Kristen progresif. Ya, katanya. Kristen progresif katanya. Pada hari-hari ini, di tengah kemajuan teknologi, setiap orang bisa mengatakan apa saja. Orang bisa buat channel sendiri, orang bisa buat TV sendiri, orang bisa buat radio sendiri, konten sendiri. Kemudian apa yang dia buat di-share, di-publish, sehingga orang-orang lain bisa mendengar, bisa melihatnya. Hanya dengan satu benda, yaitu HP atau gadget semacam ini, orang sudah bisa melakukan itu semua. Sehingga ada dua hal yang terjadi. Ketika itu yang baik, maka hasilnya baik. Ketika konten-konten itu tidak baik, maka akan berakibat tidak baik. Di sini kita perlu hati-hati. Saya yakin beberapa kita sudah sempat mendengar hal ini, karena begitu viral. Ada yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif. Ya. Seorang yang sangat berpengaruh, public figure, dia berkata bahwa dirinya adalah Kristen progresif. Ya. Apa itu Kristen progresif? Kita akan lihat nanti. Walaupun memang ini topik agak berat dan tidak cukup waktu hanya sekali pertemuan, tetapi saya coba minimal kita pernah mendengar. Pertama kita coba bacakan satu ayat, yaitu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya, untuk mengawali renungan kita atau diskusi kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, satu ayat saja kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama dengan yakin, dengan percaya. Karena ini adalah sebuah firman yang bersifat deklaratif. Ya. Kita baca bersama-sama dengan penuh pemahaman. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dunia diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Masih kurang mantap ya. Coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada
Ya. selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, singkatnya ini yang dicoba disangkal oleh Kristen progresif. Ya. Bukan hanya Yesus. Yang lain juga boleh. Ada jalan yang lain. Sebentar Bapak Ibu, saya berikan beberapa pemahaman bagi kita. Ada 3 pandangan umum mengenai keselamatan dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Ada 3 pandangan mengenai keselamatan dalam hubungannya dengan Yesus. Pertama adalah eksklusivisme. Ini adalah paham bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu eksklusivisme. Kemudian yang kedua disebut inklusivisme. Perhatikan Bapak Ibu ya, Saudara, ada perbedaan. Yesus adalah jalan keselamatan, tetapi Yesus ini hadir di agama lain. Jadi bukan Yesus yang di Nazaret yang dicatat oleh Alkitab, tetapi Yesus itu seperti menjelma di antara nabi-nabi yang lain atau pemuka-pemuka yang lain. Yesus juga, tetapi dia manifest atau hadir di agama lain. Beda ya? Beda Bapak Ibu. Ini inklusivisme. Pertama tadi eksklusivisme. Itu adalah hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah inklusivisme. Yesus adalah jalan keselamatan, tetapi Yesus ini dipahami sebagai pribadi yang juga bisa hadir atau manifest di dalam tokoh-tokoh agama lain atau di agama-agama lain atau kepercayaan lain. Kemudian yang ketiga adalah pluralisme. Pandangannya adalah Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Ya. Nah, saya bawa dari sini karena sebenarnya pluralisme inilah yang merupakan cikal bakal dari Kristen progresif. Pluralisme adalah akar dari pemahaman Kristen progresif. Maka saya coba sampaikan dulu di awal. Pluralisme agama. Pluralisme adalah akar dari pemahaman Kristen progresif yang sedang viral pada saat ini. Jadi sebenarnya bukan progresif. Itu sudah ada, pemahaman semacam itu sudah ada, tetapi memang selalu didaur ulang ya, dengan istilah-istilah yang baru, dengan topeng-topeng yang baru, sehingga orang bisa menerima dan orang merasa keren ketika menjadi bagian dari itu. Ini sebenarnya adalah pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Kita akan melihat nanti sejarahnya sedikit. Ya. Ini sudah ada sebelumnya. Tetapi mereka sangat lihai, sangat cerdik untuk menggunakan istilah. Progresif itu kan artinya maju ya. Sesuatu yang maju, sesuatu yang update itu digandrungi orang. Dengan dia berkata bahwa dia lebih maju, berarti kita ini masih ketinggalan, kira-kira begitu ya. Itu sindiran bagi kita. Ya. Dengan mengatakan bahwa dia adalah progresif, maju, update, ya.
Dia sedang mengatakan juga bahwa kita ini sudah ketinggalan, kolot, kuno. Tetapi kembali, sebenarnya mereka tidak maju. Saya katakan mereka putar balik, ya, dan kemudian maju. Putar balik dulu baru maju. Itu sama dengan mundur, ya. Kalau kita jalan harusnya ke sana maju, putar balik, terus maju, berarti kan mundur, ya. Ngerti, ya? Jadi sebenarnya mereka ini adalah Kristen yang mundur. Ya. Tapi kembali soal istilah. Mereka sudah berbeda dengan ajaran yang kita pegang atau ajaran Kristen yang kita anut sesuai dengan kitab suci. Pluralisme agama, ya. Apa itu artinya? Anggapan bahwa dua atau lebih agama sama-sama benar. Ini dia, ya. Ini artinya pluralisme agama. Sebuah pandangan atau anggapan bahwa 2, 3, 4 banyak agama itu bisa sama-sama benar. Ini menurut pandangan pluralisme agama. Agama A benar, B juga benar, C juga benar. Nah, ini dia, ya. Pelan-pelan. Ya. Nggak boleh dong hanya Kristen yang benar. Nggak boleh dong hanya Yesus menjadi satu-satunya jalan. Yang lain juga adalah jalan. Kira-kira begitu. Arogan dong kalau hanya Yesus jalan. Ini pandangan mereka. Sejarahnya, dalam sejarahnya, saya katakan tadi sebenarnya ini bukan barang baru, bukan pandangan baru, tetapi sudah terjadi sekian lama. Itu diawali pada abad ke-17. Diawali pada abad ke-17. Ya. Sudah ada. Kita akan melihat nanti mereka punya tujuan, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya tujuan untuk menyatukan seluruh agama di dunia ini. Saya perlu sampaikan lebih dahulu bahwa bukan hanya kita yang mengatakan bahwa kekristenan itu adalah jalan yang benar atau Yesus Kristus adalah jalan yang benar. Hampir semua agama mengatakan bahwa agamanya itu benar. Jadi tuduhan-tuduhan mereka ini adalah tuduhan-tuduhan yang sebenarnya bohong. Agama-agama lain juga mengatakan yang sama. Ya, agama kami yang benar. Agama yang lain juga mengatakan seperti yang kita katakan. Nabi kami yang benar. Kitab suci kami yang benar. Dan itu wajar saja. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika dia memberikan label bahwa dia adalah Kristen. Kalau dia mengatakan bahwa dia agama yang lain, ya nggak masalah. Tetapi dia menambahkan label Kristen di sana. Sementara ajaran dia sudah tidak sesuai dengan kitab suci. Tidak sesuai dengan ayat-ayat yang kita yakini. Yang kita baca tadi di awal, itu sangat eksplisit. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama selain nama Yesus. Amin? Amin. Ya. Jangan gampang terkecoh dengan kalimat-kalimat yang begitu indah mungkin, masuk akal mungkin, orangnya sangat berpengaruh, orangnya cakap, ganteng, komunikasinya baik, tetapi kita harus perhatikan apa yang dia katakan. Itu sebabnya kita perlu belajar terus firman Tuhan. Kita kembali adakan exploring worship, yaitu gabungan antara pendalaman Alkitab dengan doa. Ya, kita sudah gabungkan dalam satu pertemuan supaya memudahkan saudara, supaya menghemat saudara. Itu tujuan kita. Ya. Mari kita belajar, karena dunia ini semakin masif untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan benar. Kalau kita tidak memiliki dasar kebenaran dari kitab suci, maka kita akan gampang sekali dibelokkan.
Jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan saja bisa terpengaruh. Saya pun selalu hati-hati, Bapak Ibu. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dinasihatkan kepada anak rohaninya, Timotius, hati-hati dengan ajaranmu. Kami juga belajar terus. Itu sebabnya saya sampaikan di dalam Exploring Worship. Saya pun masih kuliah saat ini. Mengapa saya kuliah lagi? Supaya saya lebih baik lagi untuk menjadi hamba Tuhan. Supaya pelayanan saya kepada saudara lebih baik lagi. Itu mengapa saya masih belajar lagi. Ini orang-orang semacam ini saya tidak tahu di mana belajarnya. Tetapi karena dia sudah punya pengaruh, dia diundang kemana-mana, dia ngomong sembarangan untuk menjilat sana sini supaya dia diterima dengan baik. Sehingga kami hamba-hamba Tuhan harus capek-capek ya, untuk melindungi jemaat supaya tidak terpapar dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Ini tanggung jawab kami, melindungi sidang jemaat dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kami capek ya, kami gerah. Saya sampaikan juga di tengah-tengah kita, ya, kita sudah belajar sedemikian rupa, ya, sampai sekarang ini belajar, tetapi orang tidak dengar. Orang yang tidak tahu di mana belajarnya, yang ngomong pengikutnya ribuan bahkan jutaan. Sedih. Jadi ini sudah ada Bapak Ibu dari abad 17. Kemudian berkembang di abad ke-20. Berkembang di abad ke-20. Ya. Di Eropa Barat dan Amerika Serikat terutama ya. Kemudian kalau saudara suka belajar, ada gerakan juga yaitu gerakan ekumenisme. Ini juga merupakan anak dari paham ini ya. Supaya diterima oleh semua. Ya. Mereka buat gerakan ekumenisme. Ini juga sangat berkembang di Indonesia. Masyarakat semakin menerima ide pluralisme agama yang diajukan oleh ide ekumenisme agama. Semua agama bekerja sama sebagai satu gerakan antar agama. Saudara mungkin sangat sering lihat ya bagaimana tokoh-tokoh agama itu dikumpulkan menjadi satu ya. Kemudian berdoa bersama begitu ya. Itu juga merupakan gerakan dari pluralisme agama. Alasannya baik, cukup baik supaya tidak terjadi perpecahan. Dikumpulkan. Tetapi saya bingung ya ketika agama-agama itu bergabung, tokoh-tokoh agama itu bergabung, sementara konsep mereka tentang berbagai hal itu berbeda, gimana berdoanya gitu ya. Pemahaman mereka tentang Tuhan juga beda, pemahaman mereka tentang keselamatan juga beda, kemudian harus bersama-sama memanjatkan doa. Saya juga belum mendalami. Tetapi itulah yang kita lihat. Tujuan mereka adalah satu agama baru. Satu agama baru. Ini yang menjadi sasaran mereka. Perjuangan kaum pluralis sama dengan perjuangan Raja Nimrod dengan masyarakat Babel. Ketika kita baca Kejadian pasal 11, ya, di sana ada Babel ya, yang membangun menara. Coba Desi bantu baca. Kejadian 11. Demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Iya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan bergala-gala sebagai tanah liat.
Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya. Lalu turunnya Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya, ini yang mereka sedang kerjakan. Mereka membangun suatu tatanan dunia, kerajaan bangsa yang damai. Ya, supaya damai dikatakan tadi. Ya, saya katakan tadi supaya damai, ya kumpul aja semua. Mau disatukan, Bapak Ibu ya. Mau disatukan, padahal perbedaannya luar biasa. Jangan bicara perbedaan gitu ya. Jangan bicara perbedaan, cari titik temu. Ya, itu yang mereka kerjakan. Yang damai, ini tujuannya ya. Dengan cara membangun menara. Tapi sebenarnya melawan Allah. Kalau kita perhatikan nanti, semua doktrin-doktrin mereka itu melawan Allah. Melawan firman Allah, melawan Alkitab. Mereka memakai logika mereka sendiri. Selama kita menjadi pengikut Kristus, Kristen yang benar, maka kita harus percaya bahwa hanya ada satu otoritas tertinggi, yaitu Alkitab. Amin? Amin. Ya, mungkin kita pintar olah ini itu, ya. Tetapi kalau bukan firman Tuhan, tolak. Ya. Makanya datanglah Bapak Ibu ya. Kalau tidak kemana-mana, kembali datang PA. Ini yang kita sediakan dari gereja, karena setiap hari kita terekspos dengan semua di sana, di media sana. Kita perlu penggembalaan. Kita perlu firman Tuhan yang kita sungguh-sungguh gumuli. Kita belajar bersama-sama. Ini tujuan mereka, satu agama baru. Ya. Satu agama, satu bahasa teologi, satu bahasa iman, satu bahasa ibadah. Ya. Mereka menciptakan satu bahasa untuk melawan Allah. Mereka melucuti keunikan masing-masing agama dengan tujuan mewujudkan satu agama baru. Agama tanpa nama. Saya pernah juga ya mendengar seorang teman. Mungkin dia membaca hal semacam ini. Dia sempat berkata kepada saya ingin ciptakan satu agama. Saya caplok-caplok semua dari agama. Mungkin untuk kebersihannya dari agama A, mungkin untuk itunya dari agama B. Jadi dicampur aduk semua. Dicampur aduk menjadi satu. Yang baik-baiknya diambil gitu. Nah, ide di semacam ini untuk menemukan satu agama baru. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan ketika Babel ya mau melakukan itu, sudah satu bahasa, Tuhan katakan sendiri bahwa apapun yang mereka kerjakan akan berhasil. Makanya Tuhan turun tangan. Ya. Tuhan turun tangan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga semua cita-cita mereka itu runtuh. Saya yakin ya pada saatnya memang Tuhan tidak tinggal diam. Ya, mungkin Tuhan masih diam saat ini, tetapi ketika itu berlanjut terus, Tuhan akan campur tangan. Kepentingan kita adalah supaya kita jangan sampai hanyut terbawa arus. Amin. Itu aja. Tuhan pasti campur tangan, tapi jangan sampai kita, karena ketika sudah masuk pada penyesatan, itu sudah susah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 orang yang Bapak Ibu kenal.
terpapar dengan hal-hal yang sesat. Sesat apapun itu, ketika dia sudah masuk di sana, itu susah untuk ditarik kembali. Karena ada rohnya yang mengikat di sana. Banyak sekali sekte-sekte sesat. Sudah tidak masuk akal, ya, tetapi dia tetap jalan dengan kesesatannya. Itu sebabnya dalam Amsal dikatakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mengapa dia menuju maut? Karena dia merasa ini yang benar, ini yang lurus, ini yang paling oke. Gitu ya. Padahal jalannya sudah sesat. Kalau sudah sesat itu jubul sekali, ya, nggak bisa dibilangin. Ya. Ini yang mereka sedang impikan atau cita-citakan, satu agama baru, ya. Dan ini nanti di akhir zaman akan terwujud, Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, yang kami maksud adalah supaya kita jangan terpapar di sana, ya. Kita harus hati-hati. Perjuangan pluralis agama manifest atau mengambil wujud di dalam Kristen progresif ini. Mereka merombak firman sesuai dengan subjektivitas mereka, sesuai dengan pemikiran mereka, dan mengatakan Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan. Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan. Ini yang mereka katakan. Jadi mewujud di sini, ya, mewujud di dalam Kristen progresif yang terbaru pada saat ini. Jadi akarnya dari sini, dari pluralis. Nanti ada lagi masuk universalis, masuk lagi postmodernis, ya. Ya, supaya kita sedikit tahu, minimal pernah dengar. Jadi kita harus sangat hati-hati karena ini menyangkut iman kita, ini menyangkut keselamatan kita. Kita harus sungguh-sungguh sesuaikan atau cross check kembali apakah yang mereka sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi jelas di sini itu adalah sesuai dengan subjektivitas mereka, perasaan mereka, pikiran mereka. Masa orang baik yang bermoral, ya, harus masuk neraka? Ini mereka katakan, ya. Allah tidak mungkin, kata dia, memasukkan seseorang ke neraka hanya karena tidak percaya kepada Kristus. Ini pikiran dia. Allah tidak mungkin memasukkan seseorang ke dalam neraka hanya karena dia tidak percaya Yesus. Orang yang bermoral baik, luhur dan mulia pasti masuk surga meskipun tidak percaya kepada Kristus. Ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Baik kok, si ini baik kok, luhur, berbudi luhur, mulia. Masa dia ke neraka gara-gara tidak percaya kepada Yesus? Sepertinya, perhatikan Bapak Ibu, sepertinya masuk akal. Bukankah banyak agama-agama yang baik, ya? Bahkan agama lain itu, kalau masalah yang seperti itu, ya, baik-baikan, ya, mijak semut pun nggak boleh, mijak kecoa pun nggak boleh, diusir. Berarti lebih baik dari kita, ya, kalau kita malah kita siksa, ya, kecoa itu, ya. Karena kita benci banget. Tapi mereka nggak boleh. Mau tikus, mau ayam, mereka nggak boleh bunuh. Dari segi kebaikan itu. Nah, ini yang mereka timbang-timbang, ini mereka pikirkan, masa orang baik, orang yang bermoral luhur ini masuk neraka hanya karena dia tidak percaya kepada Kristus? Sekarang kita masuk. Apa tanggapan kitab suci? Apa tanggapan Alkitab? Pertama, dari kitab Perjanjian Lama, hanya ada satu Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Alkitab mengaku bahwa hanya ada satu Allah. Oleh karena itu, pluralisme agama tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Karena pluralisme menerima berbagai perspektif tentang Allah, berbagai sudut pandang tentang Allah. Coba Desi bantu bacakan itu, Ulangan 6 ayat 5.
Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Ada satu Allah yang kepadanya kita harus berbakti. Coba Keluaran ya. Dalam Dasatita ini juga kita sedang gumuli pelajari dalam Exploring Worship ya. Bahwa ada satu Allah. Tidak boleh ada Allah yang lain. Keluaran pasal 20 mungkin ya. Ya, silakan Desi. 20. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Iya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Iya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya. Ini ya, coba kita baca bersama-sama. Ini jawaban firman Tuhan. Ini sikap kita sesuai dengan Alkitab terhadap Kristen progresif ya. Kita baca bersama-sama ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Di Perjanjian Lama. Dikatakan lagi di ayat yang lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburuan. Ya. Roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita adalah roh yang cemburu. Artinya tidak boleh ada yang lain. Sementara pandangan mereka adalah di dalam agama lain juga ada Tuhan. Ya. Mereka yakin, percaya lebih dari satu Allah. Ya. Jelas. Yang kedua, hanya Yesus jalan kepada Bapa. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hanya Yesus jalan kepada Bapa. Iya, coba Desi ayatnya Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus jalan kepada Bapa. Amin. Amin. Hanya Yesus. Only Jesus. Ya. Ini kitab suci. Ini Alkitab. Yang ketiga, hanya Yesus jalan keselamatan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Hanya Yesus jalan Iya. keselamatan. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama tadi, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, Iya. selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini Iya. tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, kita harus teguh di sini. Karena implikasinya banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya. Kalau bukan Yesus ya. Perhatikan ya kalimat saya ya. Kalau bukan Yesus saja, maka sebenarnya Yesus tidak perlu. Itu sebenarnya yang mereka pengen katakan, tetapi tidak secara eksplisit. Kalau bukan hanya Yesus, berarti Yesus sebenarnya tidak perlu datang. Tidak perlu datang menjadi manusia, turun dari surga, dari tempat yang mulia, dari tata yang mulia, menjadi manusia, menjadi hina, bahkan mati. Tidak perlu mati. Kalau orang bisa selamat tanpa Yesus, maka Yesus tidak butuh. Ini sebenarnya yang mereka ingin katakan, tidak butuh Yesus. Wah. Untungnya kan kita bukan seperti yang di sana ya. Kalau yang di sana udah dibilang penistaan ini. Kalau tidak butuh Yesus, tidak butuh pengorbanan Kristus. Waduh. Saya sampaikan kemarin itu, darah Yesus itu benar-benar tertumpah seluruhnya. Sampaikan juga di Simol, mengapa Yesus Kristus harus mati muda ya. Kalau dalam kitab Lukas itu sekitar 33 tahun, masih sangat muda. Ya. Supaya saya katakan supaya darahnya itu masih segar. Kalau sudah tua, mungkin 73 tahun kayak Bapak ini ya, dipotong pun mungkin uratnya Bapak ini tidak tertumpah seluruhnya karena ada yang macet-macet ya di pembuluh darahnya. Karena sudah tua.
Tetapi Yesus itu masih muda supaya segar darahnya itu. Untuk menyucikan dosa kita. Amin Bapak Ibu? Iya. Darah yang segar. Dan harus tertumpah ke tanah. Karena kita dari tanah. Harus dia disalib. Darahnya harus tertumpah ke tanah. Karena kita semua dari tanah, berasal dari tanah. Untuk menebus kita yang dari tanah ini. Iya. Kalau bukan hanya Yesus, berarti Yesus tidak butuh. Ngapain Yesus datang? Kalau memang, ya, ngapain Yesus datang kalau memang tanpa Yesus pun bisa selamat? Buat apa Yesus capek-capek? Ya. Dengan ketakutan, dikatakan pelunya berubah menjadi titik-titik darah di Taman Getsemani, di malam terakhir dia mau ditangkap itu. Dia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, kalau boleh, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini, lalukanlah penderitaan ini. Ya mengapa Yesus harus ternyata tidak boleh? Bukan kehendak Bapa. Artinya Yesus harus tetap menjalani penderitaan itu sampai titik darah pun habis. Mengapa harus demikian kalau tanpa Yesus pun bisa selamat? Sekali lagi, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu clear. Kemudian yang keempat, Allah mengecam ilah lain. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah mengecam ilah lain. Bantu Desi ayatnya 23 ayat 16, Yosua 23 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Iya. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Iya. dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Iya, ini Allah mengecam jika orang itu atau umat itu beribadah kepada Allah yang lain atau ilah yang lain dan sujud menyembah kepada ilah lain. Allah sangat murka. Itu juga yang kita sedang pelajari di kitab Hosea. Allah begitu murka. Semua anak-anak dari Hosea ini disebut anak-anak sundal ini, semua hal-hal yang negatif sebagai akibat dari dosa penyembahan berhala itu. Allah mencerai-beraikan. Allah tidak lagi mengasihi. Mereka tidak lagi disebut umat karena Allah begitu murka terhadap dosa perzinahan rohani, terhadap prostitusi rohani, penyembahan kepada ilah yang lain. Allah mengecam. Allah kita tidak bisa dipersekutukan dengan yang lain. Amin. Allah sangat murka. Sama seperti kita yang sudah menikah. Kita tidak mungkin mau istri kita atau suami kita bermain-main dengan yang lain. Siapa yang mau? Ya. Demikian Allah. Allah tidak mau jika kita bermain-main atau bermain mata dengan ilah yang lain. Allah pun tidak mau. Allah cemburu sekali. Jangankan yang sudah menikah ya, yang pacaran aja pun nggak mau pacarnya dengan yang lain. Dipantau terus Facebooknya, dipantau terus, apalagi Instagramnya. Jangan sampai dia chattingan dengan yang lain. Iya kan? Jangankan jumpa, chattingan pun nggak boleh. Ya. Jadi Alkitab jelas-jelas menolak ide dari progressive Christianity atau kekristenan progresif. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur bahwa iman kita sebagai Kristen adalah iman penebusan. Katakan iman penebusan. Artinya kita yang berdosa ini ditebus. Sementara yang lain itu adalah usaha-usaha manusia untuk mencapai perkenanan Allah. Usaha manusia, karya manusia, amal manusia, kesalahan manusia untuk mencapai Allah. Tetapi luar biasanya kekristenan adalah bahwa semua itu karya Allah. Allah yang datang, Yesus yang turun untuk menebus kita yang berdosa ini. Ini tidak ada duanya Bapak Ibu. Ya, masakan kita sembunyikan ya? Sesuatu yang baik dalam kekristenan kita sembunyikan, kita viralkan. Amin. Amin. Ya, saya tadi malam dengarkan ya sebuah khotbah ya, bagus sekali. Ya. Kalau kita baik ya, pasti kita tunjukkan. Kalau kita contohnya ganteng, cantik, pasti kan kita tunjukkan ya, benar ya? Masa kita tutupin, benar ya? Potagaul? Kalau potagaul
cakep pasti ditunjukkan, nggak cakep aja pun tetap ditunjukkan. Apalagi cakep langsung bergaya-bergaya gitu. Iya, kalau Yesus yang kita miliki itu adalah yang unggul, yang baik, ya kita cakapkan, kita viralkan dia. Amin. Yesusku yang terbaik. Tidak ada seorang tokoh agama yang mati untuk umatnya, tetapi Yesusku mati untuk saya. Itu waduh, nggak ada duanya. Sekali lagi ya, saya tertarik sekali. Manusia yang tidak baik aja pun dibaik-baikin ya, di make up ya. Sampai ke Korea, operasi plastik karena hidungnya kurang mancung, dimancungin. Yang tidak baik aja pun dibuat baik ya. Apalagi kita memiliki yang baik, Bapak Ibu. Ayo kita tunjukkan. Amin. Tunjukkan. Jadi berhentilah melakukan hal-hal yang tidak baik di medsos ya. Katakan aja firman Tuhan di sana. Satu ayat ya. Itu lebih baik daripada kita mengungkapkan isi hati kita yang buruk. Awas kau ya, kubunuh kau nanti. Di Facebook. Aduh, itu sangat parah ya. Ya. Kita katakan aja firman Tuhan. Kita berikan renungan-renungan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus kita sangat baik, anugerahnya luar biasa yang telah menebus kita. Hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam Kristus ada penebusan itu. Ya, itu yang membuat saya selalu bangga menjadi seorang Kristen. Ya. Saya pikir-pikir ya, kalau bukan Kristus, siapa lagi ya? Saya baca semua, saya lihat semua, saya bandingkan. Waduh, memang nggak ada duanya. Nggak bisa diperbandingkan dengan yang lain. Yesus kita ini nggak bisa diperbandingkan dengan yang lain. Amin. Terlalu indah, terlalu mulia. Waduh, luar biasa. Makanya saya sangat heran kalau ada orang yang meninggalkan Kristus, yang meninggalkan imannya. Ya. Ini bukan hanya soal agama, Bapak Ibu. Ya. Ini kehidupan yang kekal. Saya akan tutup di sini. Saya katakan, memang kita harus progresif sebagai seorang Kristen. Tetapi bukan pemahaman yang berbelok tadi. Tetapi kita harus maju sebagai seorang Kristen, maju menuju kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu selalu di depan kita. Tidak mungkin kita bisa melampaui firman Tuhan. Paling sama dengan firman Tuhan, paling sama dengan Kristus, dan dia itu selalu di depan kita. Firman Tuhan selalu ada di depan, tidak mungkin terbelakang. Saya yakin sekali Alkitab yang kita miliki tidak mungkin terbelakang, tidak mungkin kuno, dan dia selalu ada di depan. Amin. Sebelum ada teknologi, Yohanes sudah sampaikan mengenai kejadian nanti di akhir zaman. Waduh, itu kan berarti berbicara tentang apa yang akan terjadi di depan. Sebelum ada referensi tentang benda-benda semacam ini. Makanya yang disampaikan itulah benda-benda yang ada pada saat itu. Kuda lah, belalang lah. Karena yang ada pada saat itu. Tetapi sebenarnya yang dia lihat adalah sesuatu yang ada di depan. Ya, jadi Alkitab kita ada di depan, Bapak Ibu. Jangan mau dibohongi bahwa Alkitab kita ketinggalan zaman. Ya. Alkitab kita justru di depan. Saya juga sedang kuliah dan saya dapatkan dari dosen saya. Seandainya, saya tanyakan begini ya. Seandainya Yesus hadir atau hidup di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi semacam ini. Yang saya tanyakan, Pak, apakah kira-kira Yesus akan menggunakan teknologi? Contohnya, Yesus pakai WhatsApp, Yesus pakai TikTok, pakai Instagram. Dia bilang, saya terkejut sekali dan saya terkesan sekali dengan jawaban beliau. Lah, Yesus itu melebihi semua teknologi. Allah kita itu melebihi semua teknologi. Dia tanya balik kepada saya, teknologi apa yang membawa Elia ke sorga dengan kereta berkuda itu? Itu kan udah jauh sekali tuh ya. Itu di zaman perjanjian lama loh. Ada kereta berkuda membawa Elia ke sorga. Itu teknologi apa? Teknologi apa yang mengangkat Henok dari bumi? Itu kan sudah advance sekali tuh.
Teknologi apa yang membuat transfigurasi? Di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu di gunung itu. Dalam kitab Injil ya, ketika Yesus bersama dengan 3 muridnya, murid paling dekat, mereka melihat seperti layar ya. Itu teknologi apa itu? Luar biasa ya. Ternyata Allah kita, kitab suci kita lebih update daripada teknologi yang ada. Amin. Itu yang jarang kita mengerti. Kita seperti gagap dengan teknologi ini, tapi ternyata benar Alkitab kita lebih jauh dari itu. Jadi jangan mau dipropaganda bahwa kita ketinggalan zaman. Saya katakan tadi, kita harus maju, tetapi majunya itu untuk menuju firman Tuhan. Firman Tuhanlah standar kita. Dan kalau kita sudah tiba pada kebenaran firman Tuhan itu sudah paling maju. Amin. Bukan maju semacam ini. Maju putar balik. Maju ke belakang namanya itu. Sama dengan mundur itu. Ya. Jadi kemajuan kita adalah kemajuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita yakini, percaya bahwa firman Tuhan selalu terdepan. Kita yang ketinggalan dari firman Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, kita itu yang ketinggalan dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah dia jauh di sana. Ya. Dan dia lebih dahulu. Dia Alfa dan Omega, amin. Seperti tali sifat ya, ini firman Tuhan seperti tali sifat. Tali sifat itu kan selalu diletakkan pertama. Nah, disitulah nanti akan diukurkan semua. Kalau kita mau buat bangunan ini, tali sifat itu kan tap untuk mengukur tembok. Nah, ke tali sifat inilah akan diukurkan semua. Jaraknya berapa. Ya. Dan dia selalu pertama. Jadi firman Tuhan ini selalu ada di awal. Itu sebab dikatakan pada bulannya adalah firman. Artinya tidak ada yang mendahului firman. Ya, harus jelas Bapak Ibu, jangan mau terkecoh. Sekali lagi kita harus maju, tetapi majunya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa itu? Coba kita lihat terakhir. Kita close di sini. Kita baca ayat ini. Tuhan mau kita maju, jelas. Tetapi bukan maju seperti yang dia katakan itu, ya. Kita tutup di sini. Ini kemajuan yang Tuhan mau. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kiranya sedikit kita mengerti tentang hal ini yang sedang booming saat ini, yaitu Kristen progresif. Walaupun tidak sempurna karena waktunya, minimal kita mendengarkan simpul-simpulnya ya. Apa sebenarnya ini? 2 Petrus 1 ya. Ayat 5 sampai 7. Ini kemajuan yang Tuhan mau. Ya, kita baca bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita pada saat ini. 1 2 3. Justru karena itu Ya. kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, Ya. dan kepada pengetahuan penguasaan diri, Ya. kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih yang saudara-saudara, dan kepada kasih yang saudara-saudara kasih akan semua orang. Iya. Dikit lagi, ayat 8. Sebab apabila semua itu kepadamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi tidak dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Satu lagi aja ya, tanggung. 9. Tetapi pada siapa yang memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan cici, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Amin. Iya. Dosa-dosa kita telah dihapuskan. Dan kita harus bertumbuh, maju dalam pengenalan kita akan Kristus, akan Allah. Dalam hal ini kita harus maju. Tetapi bukan memutarbalikkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Mengonsepkan karikatur Allah sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi kita mengikut firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mungkin agak berbeda, tetapi saya merasa penting untuk menyampaikan ini, untuk memberikan bekal bagi kita semua. Puji Tuhan. Silakan Bapak Gembala.